Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempraktekkan pada pertemuan yang ketujuh ini praktek masih tentang NAT juga, seperti yang Bapak gambarkan dalam topologi berikut. Nah, jadi praktek kita adalah ini router atau mikrotik. Internet itu ada di header 1. Kemudian di router ini kita konfigurasi IP 192.168.101/24 di header 3. Kemudian kita membuat NAT ya. Ketentuan NAT yang kita buat adalah pertama, IP yang diberikan akses internet itu hanya satu IP, yaitu IP 192.168.100/100. Kemudian layanan browsing hanya diperkenankan atau yang hanya diizinkan layanan ke HTTPS. Kemudian yang ketiga, ini yang terbaru pada praktek kita pada hari ini adalah layanan internet itu diberikan akses internet dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, atau dari jam 8 sampai jam 16 setiap hari ya. Jadi setiap hari kita memberikan layanan internet dari jam 8 sampai jam 16. Kemudian karena di mikrotik tidak diberikan DHCP server, maka PC ini kita beri IP manual, yaitu IP 192.168.100/24. Kenapa harus 100? Karena IP yang mendapatkan akses internet itu hanya satu di dalam soal ini, yaitu IP 192.168.100/100. Baik, sekarang kita langsung praktekkan. Yang pertama adalah kita klik Winbox, kemudian kita sambungkan. Oke, langkah pertama adalah kita meminta IP dari internet. Caranya adalah klik IP, DHCP client, tanda tambah, plus, interface-nya ada, kita memilih header 1, kemudian oke. Nah, otomatis dia akan mendapatkan IP internet. Kemudian kita konfigurasi DNS, IP, DNS. Kemudian kita tinggal di checklist tulisan allow remote request. Kemudian oke. Langkah selanjutnya adalah kita isi IP. Caranya adalah IP, address, plus kita isi IP seperti di dalam topologi tadi. IP yang kita isi adalah 192.168.101/24 di header 3. 192.168.101/24 di header 3. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi NAT ya. Caranya adalah IP firewall NAT plus. Di bagian general di bagian general ini kita isikan sesuai dengan topologi yang kita masukkan. Yang pertama adalah IP yang diberikan internet itu adalah IP 192.168.100/100. Artinya kita akan mendefinisikan itu di SRC address 192.168.100.100. Kemudian akses layanan browsing itu ke HTTPS. Bagaimana cara kita konfigurasinya? Kita pilih protokol, kita pilih TCP, kemudian kita
karena ke HTTPS ya, ke alamat yang terinskripsi aman, maka kita isikan DST port. Nah, port untuk HTTPS itu adalah 443. Kemudian kita isi bagian out interface. Ya. Router keluar internet pakai interface berapa? Header 1 ya. Header 1. Kemudian di dalam topologi ini layanan internet itu diberikan waktunya, ada jamnya. Jamnya adalah dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dari jam 8 pagi sampai jam 16 sore. Jadi caranya bagaimana? Kita ke bagian ekstra, kita klik ekstra, ya, ekstra, kemudian kita klik time. Nah, kemudian kita isikan bagian yang tadi dari jam 8, kita lihat lagi, dari jam 8 pagi sampai jam 16. Maka kita isi bagian ini, jam 8, 08.00, kemudian sampai 16. 16 itu artinya jam 4. Setiap hari ya, setiap hari. Artinya dari hari ini set Saturday, Friday, Tuesday, Wednesday, Monday, Sunday. Artinya dari hari Minggu sampai ke hari Senin. Kita buka layanan internet itu dari jam 8 sampai jam 4. Nah, kalau pertanyaannya misalnya di lain waktu ada soal hanya diaktifkan pada hari Jumat saja, maka checklist ini berada di bagian Friday seperti ini. Nah, ini artinya hanya diberikan pada hari Jumat. Nah, tapi di dalam soal ini setiap hari kita berikan, berarti Saturday, Tuesday, Wednesday, Monday, dan Sunday. Jadi setiap hari kita berikan akses internet dari jam 8 sampai jam 16. Kemudian action, kita memilih bagian masquerade. Kemudian apply, oke. Nah, setelah kita pilih, maka di sini akan terlihat tulisannya adalah inactive time. Ya, inactive time. Kenapa? Karena waktunya belum diaktifkan di server atau di router. Nah, bagaimana kita mengaktifkan waktu di router? Maka langkah selanjutnya adalah untuk mengaktifkan waktu di router atau di MikroTik. Caranya adalah kita klik sistem, kemudian kita pilih SNTP client, sistem, pilih SNTP client. Kemudian setelah di bagian ini kita checklist bagian enable, artinya kita hidupkan. Kemudian primary NTP server ini kita isi IP. Nah, IP untuk bagian Indonesia ya, NTP server untuk Indonesia itu adalah 203.160.128.3. Ya. Jadi NTP server untuk waktu Indonesia itu adalah 203.160.128.3, dan ini kita isikan di bagian primary NTP server seperti ini ya. Primary NTP server, apply, oke. Oke, seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai kita buat, baru kita cek di bagian clock, sistem clock. Nah, coba kita lihat, ini sudah tertulis secara langsung waktunya adalah date 15 Mei 2020 sesuai dengan tanggal hari ini ya, 15 Mei 2020. Dan kita bisa pilih bagian waktu Indonesia sebenarnya ya. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, ini sudah aktif. Langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi IP laptop
Caranya adalah kita isikan bagian sini. Properties. Nah, ini kita isikan manual ya. Kita isikan manual. Berapa isi IP manual yang kita isi adalah 192, 168, 100, 100 per 24. Maka kita isi bagian ini 192, 168, 100, 100. Kemudian per 24, tinggal di checklist. Per 24 itu subnet masknya adalah 255, 255, 255.0. Kemudian gateway adalah kita isi gerbang ya. Gerbangnya di mikrotik. Berapa IP mikrotik tadi adalah 101. Kemudian ini kita isikan DNS, jangan lupa diisi use the following DNS server, itu kita isi 8888. Oke. Setelah di oke, kemudian kita cek IP-nya sudah masuk atau belum. Ternyata sudah masuk. Kemudian baru kita ping. Kita untuk membuktikan internetnya sudah ada atau belum. Kita ping ke 8888. Nah, 88 dan tertulis 88 itu RTO ya. Kenapa RTO? Karena ingat tadi bahwa kita mengkonfigurasi ini, kita memberikan akses itu hanya ke HTTPS ya. Jadi ketika kita cek dengan menggunakan ping, maka dia pasti RTO, itu tidak bisa dijangkau. Jadi cara pembuktiannya adalah kita buka langsung ke seperti ini, dan ini belum jalan. Nah, karena dia belum jalan, kita lihat lagi di sini. Nah, ini belum, karena dia belum jalan. Nah, ini baru dia jalan. Oke, ini sudah jalan. Tapi jangan lupa tadi kita berikan seperti ini tadi. Kita lihat sistem clock. Nah, ini sudah lihat ya. Waktunya jam 4.23.24. Kita ulangi lagi, sistem SNTV client. Nah, sudah ya, oke. Oke, kemudian sistem clock. Nah, seperti ini. Kita lihat. Time zone name ini bisa kita isi Asia Jakarta. Asia Jakarta ya, jangan lupa dipilih Asia Jakarta. Ini ada Asia Jakarta Bangkok CCC Jakarta. Asia Jakarta nih. Oh, ini Asia Jakarta. Jadi time auto detect Asia Jakarta ya. Dan baru kita oke. Kita lihat lagi sistem upload Asia Jakarta. Nah, karena kita menuliskan Asia Jakarta, ini otomatis dia akan sama jam yang di sini akan sama dengan jam yang ada di laptop kita ya. 11.25, ini juga 11.25. Seperti itu. Kemudian kita kembali ke NAT tadi. Source address tadi adalah yang diberikan adalah 192, 168, 100, 100. Kemudian protokol adalah TCP tadi, kemudian DST port adalah 443. Seperti itu. Kemudian out interface, ekstranya adalah time dari jam berapa tadi? Jam 8 sampai jam 16.
setiap hari ya, dari hari Senin sampai ke Senin lagi. Kemudian X masuk red, kemudian apply oke. Nah seperti ini. Kita buktikan, misal kalau kita buka YouTube, Facebook ini terbuka ya, seperti ini. YouTube juga bisa terbuka. Nah, seperti ini praktek kita hari ini. Semoga kalian pahami. Jadi intinya pada hari ini, penambahan praktek kita pada hari ini adalah kita mengaktifkan layanan internet. Artinya ada waktu internet itu diberikan. Jadi kita sebagai admin bisa memberikan batasan internet itu bisa dihidupkan dari jam berapa ke jam berapa, seperti itu. Demikianlah praktek yang pada minggu ini. Setelah pertemuan pada minggu ini nanti kita akan adakan PTS untuk keterampilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.